masuk lagi besok 70.000 lagi. Sedangkan berapa tahun? Ya. Itu menandakan apa? Jumlahnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala itulah sangat banyak sekali. Para ulama ketika menyebutkan hadis ini, beliau berdalilkan akan jumlahnya para malaikat yang sangat banyak. Kemudian aku diperlihatkan malaikat khazinun nar, malaikat penjaga neraka dan Dajjal. Dan aku melihat Jibril dalam bentuk aslinya, dia mempunyai 600 sayap. 600 sayap para ikhwah sekalian. Dan setiap bulu dari sayap-sayapnya itu ada dur dan yakut. Ada permata dan yakut itu permata dan berlian. Setiap daripada bulu-bulu daripada sayapnya Jibril alaihissalam. Kemudian aku dinaikkan sampai ke tempat yang mana aku mendengar pena bergerak. Pena apa? Takdir. Ya, pena takdir. Aku dinaikkan kepada tempat yang mana di tempat tersebut aku mendengar pena bergerak, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas umatku 50 salat. 50 salat. Akhirnya aku pun pulang dengan 50 salat tersebut. Sampai aku bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan dia bertanya kepadaku, apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas umatmu? Aku pun menjawab Nabi Musa bahwasanya aku diwajibkan 50 salat. Kemudian Nabi Musa menjawab, kembali kepada Rabb kamu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan menyanggupi akan hal tersebut. Kemudian aku pun kembali. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan atau mengurangi setengahnya, yaitu berapa berarti? 25. Dan aku bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan aku berkata bahwasanya Allah telah menghilangkan setengahnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, "Raji' rabbak." Kembali kepada Tuhanmu, kembali kepada Rabb kamu. Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup. Kemudian aku kembali. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghilangkan setengahnya. Jadi berapa? 15. Betul 15? Ya? Ya hitung 13 ya. Ya 13. Kemudian pokoknya setengahnya. Kita tidak bisa, yang penting Nabi Muhammad SAW menyebutkan riwayat seperti itu, setengahnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata lagi, kembali kepada Rabb kamu, sesungguhnya umatmu tidak menyanggupi akan hal itu. Kemudian aku pun kembali kepada Rabbku dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hiya khams. Akhirnya menjadi 5 waktu dengan hiya khamsun, dengan pahala 50 waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis ini, wa man hamma bihasanatin, dan barang siapa ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW, dan barang siapa yang berniat. Coba bagaimana di dalam hadis ini, bagaimana rahmatnya, luasnya pengampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Cuma kadang-kadang hambanya membalasnya dengan sesuatu maksiat. Coba perhatikan hadisnya, wa man hamma bihasanah, barang siapa yang menginginkan untuk berbuat satu hasanah, niat saja, falam ya'malha, dia baru niat, belum mengerjakannya, kutibat lahu hasanah, maka dituliskan baginya 1 hasanah. Baru niat toh ya. Misalkan ada orang yang ingin niat berhaji, niat saja, maka sudah dituliskan dia pahala haji 1. Fa in amilaha kutibat lahu 10. Kalau seandainya dia mengerjakan perbuatan tersebut yang dia niatkan tadi, maka dituliskan baginya 10. Waman 10 kebaikan maksudnya ya. Waman hamma bisayyi'ah lam ya'malha. Dan barang siapa yang berniat untuk mengerjakan kejelekan, keburukan, maksiat, tetapi dia tidak mengerjakannya, lam tuktab syai'ah.
Kebalikan dari tadi. Kalau ada yang berniat untuk mengerjakan kebaikan, maka dikasih 1. Kalau ada yang berniat untuk mengerjakan keburukan, dosa, maksiat, tidak ditulis baginya apapun. Fa in amilaha kutiba lahu sayyi'atun wahidah. Kalau seandainya dia kerjakan maksiat tersebut juga, maka dia hanya ditulis 1 maksiat saja. Kalau dia dikerjakan pahalanya berapa pahala dia dapatkan? 10 pahala. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah terhadap hambanya. Kemudian la yubaddalul qawlu ladayya. Kemudian Allah berfirman, tidak ada pergantian perkataan ya di hadapanku setelah 5 tadi. Kemudian aku pun pergi kepada Nabi Musa dan Nabi Musa tetap mengatakan kembali kepada Rabbmu, sampai Nabi Muhammad SAW berkata istahyaitu min Rabbi, aku malu terhadap Rabbku. Akhirnya beliau terima akan 5 sholat tersebut dengan ganjaran 50 kali sholat. Dan Nabi Muhammad SAW diberikan khawatimi suratul Baqarah, diberikan ayat-ayat terakhir pada surat Al-Baqarah, yaitu Amanar Rasul sampai habis ya. Kemudian beliau juga dijanjikan akan diampuni dari umatnya bagi siapa, coba perhatikan ini, bagi siapa yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diampuni seluruh umatnya, akan diampuni. Seluruh umat Nabi Muhammad SAW akan diampuni. Bagi siapa? Yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan para ikhwah. Baqi 10 daqaiq. Baik. Kemudian aku diangkat ke Sidratul Muntaha. Fa'idha ambaqaha mislu qilali hajar wa idha waraqaha mislu adanil filah. Ternyata di Sidratul Muntaha itu ada daun yang mana besarnya itu seperti telinga-telinga gajah, ya, seperti kuping gajah. Dan di sana ada 4 sungai, ya, 2 sungai yang tersembunyi dan 2 sungai yang terlihat jelas. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apakah ini? Kemudian Jibril menjawab, 2 sungai yang tersembunyi adalah 2 sungai yang ada di surga, dan 2 sungai yang terlihat jelas adalah sungai Nil dan sungai Furat. Apa sungai Furat, Pak Ikhwah? Efrat mungkin ya, Efrat. Sungai Nil dan sungai Efrat kalau dalam bahasa Indonesianya. Ya, jadi itu pernah dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, fama ahadun min khalqillah yastatiu an yan'itaha min husniha. Ya. Kemudian beliau melihat warna-warna yang aku tidak pernah lihat sebelumnya. Ya. Dan kata beliau, tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menceritakan bagaimana bagusnya itu. Ya. Bagaimana bagusnya itu. Fa'auhallahu ilayya ma'auha, dan Allah pun mewahyukan kepada aku apa-apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga, dan di dalamnya ada habayil al-lu'lu, di dalamnya ada permata-permata, dan dan debu-debunya itu dari minyak wangi misik. Subhanallah, mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga para ikhwan sekalian. Kemudian aku diperlihatkan neraka. Di sini Nabi tidak menyebutkan bahwasanya beliau masuk ke dalam neraka, enggak. Tetapi diperlihatkan neraka. Ya, jadi jangan menyangka ada orang yang bahwasanya Nabi masuk ke dalam neraka. Kalau tadi Nabi SAW dimasukkan ke dalam surga. Kemudian aku diperlihatkan dalam neraka dan diperlihatkan ancaman-ancaman akhirat, azab-azab akhirat yang sangat banyak.
Kemudian akhirnya aku pun dikembalikan ke langit. Dan aku dalam keadaan pagi sudah sampai ke Mekah. Ya, dalam keadaan pagi sudah sampai ke Mekah. Kemudian aku pun tahu bahwasanya kalau aku menceritakan ini maka manusia akan membohongkan, mendustakanku. Maka aku pun duduk. Kemudian ketika aku duduk ya di Mekah, lewat Abu Jahal. Ya, lewat Abu Jahal sampai duduk di sampingku. Dan dia berkata, Abu Jahal aduwullah, ya, musuh Allah Subhanahu wa taala, dia berkata seraya sambil menghina. Apakah ada sesuatu yang baru? Ya, ada kabar baru nggak nih gitu? Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Kata Abu Jahal, "Apa itu?" "Bahwasanya saya tadi malam diisrakan." "Kemana?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Ke Baitul Maqdis." Kemudian kata Abu Jahal, "Kemudian kamu pagi sudah sampai di tengah-tengah kami?" "Iya," kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Jahal berkata, ya, "Bagaimana kalau seandainya aku panggil seluruh kaummu dan kamu membicarakan akan hal ini, apakah kamu sanggup?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Iya." Kemudian Abu Jahal memanggil, "Ya ma'syar Bani Ka'ab ibn Lu'ay," yaitu keturunannya Nabi Muhammad SAW. Sampai dia berkata, ya, sampai seluruh Bani Ka'ab ibn Lu'ay berkumpul dan duduk di hadapan mereka berdua, yaitu di hadapan Nabi Muhammad SAW dan musuh Allah Abu Jahal. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun berkata, "Sesungguhnya aku tadi malam diisrakan." Kemudian mereka berkata, "Kemana?" "Ke Baitul Maqdis." Kemudian mereka berkata, "Dan kamu pagi sudah berada di tengah-tengah kami?" "Iya," kata Nabi Muhammad SAW. Maka, ya, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, maka ada yang bertepuk tangan, ada juga yang menempatkan tangannya di kepala, tanda apa? Ta'ajub, tanda tidak percaya, ya, tanda mendustakan. Kemudian kemudian mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Apakah kamu bisa mensifati akan masjid tersebut?" Masjid mana maksudnya? Masjidil Aqsa. Dan kaum yang bepergian ke sana dan melihat masjid. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun akhirnya memulai mensifati masjid tersebut. Ya, sampai aku seperti melihat, sampai aku ada sedikit kesalahan dalam mensifati masjid. Tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan masjid tersebut di hadapanku, seperti aku melihat langsung akan masjid tersebut. Subhanallah. Sampai aku mensifatkan masjid tersebut, ya, sebagaimana mestinya dan sebagaimana kejadiannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan apa? Kepada Nabi Muhammad SAW akan masjid tersebut, seakan-akan Nabi Muhammad SAW berada di depan masjid tersebut. Kemudian kaum tersebut, ya, ternyata ada kaum yang mana? Kaum tersebut ada kaum yang pernah pergi ke Masjidil Aqsa. Jadi mereka tahu akan sifat-sifat Masjidil Aqsa. Maka berkatalah kaum, ya, "Ammanna'tu fawallahi laqad asab." Sedangkan sifat-sifat yang engkau sebutkan akan Masjidil Aqsa, maka demi Allah itu adalah sesuatu yang benar, bahwasanya sifat-sifat tersebut benar-benar ada di Masjidil Aqsa, ya. Tetapi mereka, karena mereka sombong, tetap mereka tidak percaya akan kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat para ikhwah sekalian dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Kalau ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian hadis, maka kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada para ikhwah dan akhwat sekalian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.